Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Raihan Al-Katiri dengan NIM 24121029. Baik, di sini saya akan membahas hasil jawaban dari tugas yang diberikan, yaitu tugas dari pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Baik, langsung saja. Yang pertama, definisi dan konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pembelajaran Al-Quran dan Hadis merupakan fondasi utama dalam pendidikan Islam madrasah ibtidaiyah. Secara terminologis, pembelajaran diartikan sebagai proses interaksi di antara pendidik, peserta didik, dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Dalam perspektif Islam, pembelajaran tidak hanya berorientasi pada transfer pengetahuan, melainkan juga sebagai sarana penanaman nilai-nilai spiritual dan moral yang berlandaskan wahyu. Menurut Al-Ghazali, hakikat pembelajaran adalah upaya mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan memperbaiki akhlak manusia, bukan semata mencari ilmu duniawi. Oleh karena itu, pembelajaran Al-Quran dan Hadis harus mengintegrasikan dimensi kognitif, pengetahuan, afektif atau sikap dan nilai, serta psikomotorik atau tindakan. Pada pembentukan insan kamil, manusia paripurna dalam aspek intelektual, moral, dan spiritual. Lanjut yang kedua, tujuan dan ruang lingkup pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Tujuan pembelajaran Al-Quran dan Hadis di tingkat dasar tidak hanya berorientasi ke akademik, melainkan berfokus kepada pembentukan kepribadian Islam. Tujuan utamanya ialah menanamkan kecintaan kepada Al-Quran dan Hadis, membekali peserta didik dengan kemampuan membaca dan memahami teks suci secara benar, serta membiasakan pengalaman nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Ruang lingkup pembelajaran mencakup 4 komponen utama. Yang pertama adalah pembelajaran membaca dan menerus Al-Quran dengan memperhatikan kaidah tajwid dan kemampuan motorik anak. Yang kedua, pemahaman isi kandungan ayat-ayat Al-Quran, terutama yang berkaitan dengan akidah akhlak, ibadah, dan akhlak. Lanjut yang ketiga, pembelajaran hadis-hadis pilihan yang menanamkan nilai moral seperti kejujuran, tolong-menolong, dan adab kepada guru serta orang tua. Yang keempat, pengalaman praktis nilai-nilai Al-Quran dan hadis bersifat integratif. Melalui kegiatan pembiasaan seperti sholat berjamaah, berdoa, dan sikap sopan santun. Dengan demikian, pembelajaran Al-Quran dan Hadis bersifat integratif, tidak hanya mengajarkan aspek teoritis, tetapi juga menginternalisasikan nilai dan perilaku Islam melalui praktikannya. Yang ketiga, lanjut yang ketiga, prinsip dasar pembelajaran Al-Quran dan Hadis. Pelaksanaan pembelajaran Al-Quran dan Hadis didasari oleh beberapa prinsip fundamental. Yang pertama, kesesuaian dengan perkembangan anak. Materi disesuaikan dengan usia kemampuan peserta didik. Yang kedua, keteladanan guru atau uswah hasanah. Guru menjadi model nyata penanaman nilai-nilai Al-Quran. Yang ketiga, pembiasaan atau ta'dib, pengulangan perilaku baik membentuk karakter permanen. Yang keempat, kontaktualisasi, mengaitkan ajaran dengan kehidupan nyata peserta didik. 5. Motivasi dan penghargaan,
memberikan dorongan spiritual dan emosional untuk menumbuhkan semangat belajar. Yang keenam, integrasi ilmu, menghubungkan pembelajaran Al-Quran dan hadis dengan disiplin ilmu lain untuk membentuk pandangan Islam yang utuh. Baik, kita lanjut yang keempat, urgensi pembelajaran Al-Quran dan hadis dalam pendidikan pada fase ini. Peserta didik sangat reseptif terhadap nilai dan teladan moral. Urgensi pembelajaran tersebut dapat dilihat dari 4 dimensi. Yang pertama, spiritual, yakni penanaman nilai tauhid dan ibadah yang benar. Yang kedua, moral, yaitu pembentukan akhlak mulia sebagai benteng dari pengaruh negatif lingkungan. Yang ketiga, intelektual, berupa pelaksanaan dasar terhadap ajaran Islam. Yang keempat, sosial, yakni penanaman nilai kebersamaan, keadilan, dan toleransi. Baik, kita lanjut yang kelima, analisis relevansi dalam pendidikan Islam kontemporer. Dalam konteks pendidikan Islam masa kini, dalam konteks pendidikan Islam masa kini, pembelajaran Al-Quran dan hadis perlu dikembangkan secara inovatif, interaktif untuk membaca Al-Quran atau pembelajaran hadis berbasis multimedia dapat meningkatkan motivasi belajar dan kedekatan peserta didik terhadap sumber ajaran Islam. Selain itu, pendekatan value based learning perlu ditekankan agar nilai-nilai Al-Quran dan hadis tidak berhenti pada tataran kognitif, tetapi menjadi bagian dari karakter dan perilaku peserta didik di era globalisasi yang penuh tataran moral. Jadi saya menyimpulkan bahwa konsep dasar pembelajaran Al-Quran dan hadis berorientasi pada pembentukan insan yang beriman, berilmu, dan berakhlak mulia melalui penerapan prinsip keteladanan, pembiasaan, dan integrasi nilai-nilai Islam dalam kehidupan negara. Pendidikan di madrasah ibtidaiyah diterapkan mampu melahirkan generasi muslim yang cerdas secara spiritual, intelektual, dan sosial, serta mampu menghadapi tantangan moral di era modern. Baik, itu dari saya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.